أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ahad ini kita kembali lagi bersilaturahim di dalam program Khazanah Islam Metro TV. Dan seperti biasa di dalam program Khazanah Islam ini tentunya kita akan mendengarkan kajian dari guru-guru kita dengan hadir bersama kita yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar dan juga nanti juga hadir bersama kita yaitu Ustadz Taufikur Rahman. Tema kita kali ini adalah mengenai keluarga yaitu fondasi akhlak anak bangsa. Sebagai orang tua, kita punya kewajiban untuk mendidik anak. Tetapi untuk tahu bagaimana cara mendidik anak, kita mesti memahami dulu apa konsep anak di dalam Islam. Nah, untuk kajian yang pertama, sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Prof, silakan Prof bisa dibahas tema kita yang pertama. Silakan Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi memang kita akan memperingati hari anak ya. Jadi saya kira topik yang paling relevan sekarang kita angkat ialah menyangkut masalah anak ini. Karena anak itu di dalam Al-Quran itu berat sekali ya tantangannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita diperingatkan hati-hati terhadap membina keluarga sebab itu bisa menjerumuskan kita kepada ke neraka kalau kita salah. Nah, khusus untuk membina atau mendidik anak ini, apa yang dimaksud anak dulu di dalam Al-Qur'an itu anak sedemikian pentingnya ya sampai berkali-kali disebutkan pembinaan anak itu, bahkan termasuk juga anak-anak yatim, itu 27 kali di dalam Al-Quran itu ditegaskan. Kata-kata ibnun itu sendiri itu banyak sekali. Nah, tetapi saya ingin mengingatkan dari awal ya, bahwa tanggung jawab kita sebagai seorang tua untuk melahirkan dan membesarkan anak itu tentu bukan hanya kita diminta untuk menyehatkan secara fisik saja ya, tetapi bagaimana menjadikan anak kita itu bukan hanya anak biologis kita, tapi juga sekaligus menjadikannya sebagai anak spiritual. Di dalam Al-Quran ada pemandangan yang menarik untuk kita kaji, ya kan? Ada sebuah kisah ya tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu setelah membuat perahu, ya karena sebentar lagi akan dilanda tsunami. Nah setelah ada komando
tentu dari Tuhan. Sekarang Nabi Nuh, kamu sudah bisa naik di atas perahu. Lalu Nabi Nuh mengajak semua anggota keluarganya. Tapi tidak satu pun keluarganya itu yang naik. Termasuk istri dan anak biologisnya nggak ada. Kanaan, anak pertamanya Nabi Ibrahim yang ada di sekitarnya, naiklah ke dalam perahu kami, nak. Anak kandungnya, anak biologisnya, naiklah ke dalam perahu ini. Tapi nggak mau naik. Ngapain naik? Perahunya orang gila. Dia menganggap bapaknya orang gila karena membuat perahu di puncak gunung. Orang bikin perahu itu di pantai, bukan di puncak gunung, ayah. Nah, sebentar lagi gunung ini juga akan tenggelam. Masih ada gunung lebih besar lagi. Tidak mungkin itu akan tenggelam. Banjir apa yang bisa menenggelamkan puncak gunung? Puncak gunung itu pun juga akan tenggelam, anak. Naiklah ke dalam perahu ini kalau ingin selamat. Enggak. Terus ada teguran dari Allah. Innahu laisa min ahlika. Itu apa ya? Itu anak biologismu tapi bukan anak spiritualmu. Itu bukan keluargamu. Kenapa? Perbuatannya tidak saleh. Nah, apa yang terjadi setelahnya itu? Yang justru selamat itu adalah anak-anak spiritualnya Nabi Nuh. Diangkat, naiklah berpasang-pasangan, di situ laki perempuan, bahkan binatang pun juga berpasang-pasangan, bibit-bibit tanaman pun juga berpasang-pasangan. Nah, para pemirsa dimanapun juga berada, tantangan kita, sudahkah menjadi anak spiritual terhadap anak-anak biologis kita itu sendiri? Nah, untuk membesarkan anak itu kan tidak gampang. Ya, bagaimana bisa menjadi seorang anak, menjadikan anak itu anak saleh kalau kita sendiri tidak paham bagaimana mendidik anak-anak itu sendiri. Mendidik anak itu ada ilmunya. Mendidik anak itu pun juga ada wawasannya. Di dalam Al-Quran itu sangat detail sebetulnya, apalagi ditambahkan dengan hadis. Tidak gampang melahirkan anak saleh. Ya, mulai daripada saat pembuatan, mohon maaf tanda kutip ya, membuat anak itu sendiri, kita akan diminta ada doa-doa khusus. Bagi orang yang sudah berumah tangga harusnya hafal doa yang diajarkan Nabi. Allahumma jaddi minasyaitan wa janni minasyaitan mimma razaqtana. Itu yang dibaca pada malam pertama. Jadi bukan main gegabah di situ, enggak. Itu ada etikanya, ada akhlaknya. Bagaimana bisa melahirkan anak yang saleh kalau kita tidak ada proses pemberkahan, tabarruk. Nah, bahkan dianjurkan kita berwudu dulu, kita sholat hajat, minta anak yang saleh, baru melakukan perbuatan itu. Dalam kondisi keheningan seperti itu, kita mohon kepada Allah, ya Allah, hanya Engkaulah yang kami serahkan sepenuhnya. Allahumma janni minasyaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan syaitan ini. Ya, dari apa yang Engkau akan nanti berikan kepada kami. Nah, setelah itu nanti dalam usia kandungan anak itu kita perlu kasih nutrisi yang halal, yang thayyibah, yang mubarakah di situ. Begitu nanti anak itu lahir pun juga kita suapin dengan makanan-makanan yang halal, yang thayyibah, mubarakah. Kita ajari mereka itu untuk belajar ngaji, belajar agama, belajar berakhlakul karimah. Nah, kalau nanti perguruan tinggi baru kita akan memberikan pendidikan agama terlambat. Oleh karena itu, mendidik agama, mendidik anak-anak itu sangat penting. Jangan hanya diajarkan matematik, pelajaran-pelajaran umum, pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan sains, tapi karakter pembentukan karakter kepribadian anak itu juga sangat penting. Nah, pembangunan karakter itu menggunakan bahasa agama paling bagus. Makanya itu, anak yang lahir itu kan langsung ada semacam, ya saya menggunakan istilah consecration itu tadi, langsung diazanin telinga kanan kan. Anak terlahir, azanin telinga kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata-kata yang paling pertama didengarkan seorang anak itu adalah Allah Maha Besar. Baru kita ikamat telinga kirinya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, diharapkan telinga kanan dan telinga kiri anak itu nanti terisi dengan memori kolektifnya itu dengan sesuatu yang sangat sakral. Nah, itulah yang sering kita maksudkan bahwa anak itu dijemput dengan azan. Nanti pada saatnya itu diantar dengan azan. Makanya itu kita sering menyaksikan orang di makam ikan itu kan ada azan. Jadi dijemput dengan azan dan diantarkan kembali ke alam lain dengan suara azan lagi. Nah, inilah tata cara bagaimana menciptakan anak-anak yang seperti tadi saya istilahkan, di samping anak biologis, tapi juga adalah anak-anak
spiritual. Sempurnanya seorang anak manakala di samping anak itu sehat jasmani ya, tapi juga rohaninya harus dibangun. Semoga ya ada manfaatnya untuk kita semuanya, bagi terutama para pemula, para anak-anak yang sebentar lagi berumah tangga itu perlu mencari ilmunya bagaimana melahirkan dan membesarkan anak. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat bahwa di dalam Islam konsep anak itu tidak hanya menjadi anak biologis, tetapi juga menjadi anak spiritual, dan itu tanggung jawabnya ada di tangan orang tua. Nah, bagaimana caranya kita untuk melaksanakan itu dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Hanya di sini, di Khazanah Islam Metro TV, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Anak saleh ialah salah satu di antaranya cirinya itu yang senantiasa mendoakan orang tuanya, terutama kalau orang tuanya sudah wafat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV. Kalau kita lihat keadaan saat ini, Prof, begitu ya mungkin tidak di semua tempat, tetapi di kota-kota besar saya menyaksikan kadangkala ada orang tua marah sama anaknya, dipanggil berkali-kali kok nggak nengok karena anaknya pakai headphone, sibuk main game online. Terus anaknya balas lagi, ayah juga tadi saya tanya nggak jawab. Jadi yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Silakan Prof, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Silakan, Saya kira para pemirsa, menarik sekali apa yang menjadi topik kita hari ini, karena ini persoalan kita sih sebetulnya, persoalan rumah tangga kita ya. Saya akan melanjutkan bahwa anak soleh itu dalam salah satu hadis itu disebutkan waladun soleh yad'u lahu. Anak soleh ialah salah satu di antaranya cirinya itu yang senantiasa mendoakan orang tuanya, terutama kalau orang tuanya sudah wafat. Allah. Idealnya setiap habis sholat 5 waktu kita kirimkan surah Al-Fatihah, kita doakan kedua orang tua kita, itu baru anak saleh. Maka itu saya ingin mengingatkan pada kita semuanya, para pemirsa, sebagai seorang anak ya, sekalipun orang tua kita sudah wafat, kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat baik atau mengabdi kepada kedua orang tua. Caranya sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Apa itu? Kita doakan mereka. Itulah ciri anak saleh. Nah, para pemirsa, bagaimana melahirkan anak saleh? Tadi saya katakan bahwa anak itu, mengasuh anak itu ada ilmunya. Bahkan sebetulnya ada hadis ya. Atau begini, ada qaul Imam Ali, didiklah anak kalian 25 tahun sebelum lahir. Gimana caranya itu? Jadi genetik calon istri suami itu harus ditentukan. Di dalam Islam itu sebetulnya ada ilmunya membesarkan anak itu. Di samping ilmunya juga ada doa-doanya itu kan. Jadi kita diminta jangan hanya mengasuh anak itu secara biologis, tapi juga secara spiritual kita doakan. Sholat tahajud kita terhadap anak kita itu yang sedang mengalami perkembangan. Terutama anak-anak masa yang berkembang ini kan. Jadi kalau kita lihat kombinasikan dengan ilmu-ilmu dalam ilmu psikoanalisa kan. Itu kan ada 5 tahap perkembangan anak itu. Psikologi perkembangan ada 0 sampai 1 tahun itu disebut dengan oral stage. Karena anak itu akan merasa puas sekali pada saat anak itu menyentuh puting susu ibunya 0 sampai 1 tahun. Nah, walaupun nggak ada isinya, tapi begitu menyentuh puting susu ibunya langsung tenang, apalagi dalam pangkuannya. Nah, itu secara psikologis itu beda kalau pembantu atau babysitter belum tentu. Nah, itulah maknanya ada ayatnya itu wa fisaluhu fi amaini, menyusui anaknya itu selama 2 tahun. Kenapa? Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu seorang ulama tafsir di Mesir ya, denyut jantung itu nggak ada yang sama. Kenapa kalau ibu kandung yang menggendong bayi itu langsung berhenti? Kenapa? Karena denyut jantung yang pernah menghibur anak itu ketika dalam kandungan selama 9 bulan lamanya, yang sangat indah itu, dia kembali mendengarkan di jantungnya itu. Jadi kalau ibunya yang menggendong langsung berhenti. Tapi kalau babysitter atau kalau pembantunya yang gendong belum tentu berhenti menangis. Kenapa? Beda, nggak simetris dengan apa yang pernah menghiburnya selama 9 bulan. Nah, itu menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tapi secara psikoanalisa juga, umur 2 sampai 3 tahun itu disebut dengan anal stage. Bukan lagi di bibirnya yang sensitif, tapi lubang bawahnya. Maka itu kalau anak itu keluar, barusan keluar lagi, jangan dimarahi. Itu memang
puncak kesenangannya seorang anak itu manakala keluar sesuatu dari duburnya. Nah, yang paling penting adalah fase ketiga, pelvic stage. Dalam psikologi perkembangan itu. Pelvic stage itu ketika umur itu berumur 3 tahun sampai 5 tahun, anak itu sudah mulai merekam lingkungannya, pelajaran bahasa yang luar biasa. 10 miliaran itu sel saraf itu bertumbuh setiap hari di otaknya. Nah, 3 sampai 5 tahun ini puncak-puncaknya seorang anak itu harus diasuh dengan intensif. Dan di situ ada namanya cross education. Ini ada sebuah disertasi di UCLA, California University itu merekomendasikan bahwa mestinya anak perempuan yang usia pelvic stage 3 sampai 5 tahun itu lebih dekat kepada ayahnya lawan jenisnya. Atau sebaliknya kalau anak kita lahir sebagai seorang laki-laki, dia harus lebih dekat kepada ibunya sebagai lawan seksnya, lawan jenisnya. Kenapa kalau enggak? Bahkan ancamannya kalau orang tidak dekat, tidak terjadi proses cross education di situ kan, bapak ibunya, itu nanti akan terjadi ketidaknormalan masa pengisian otak kanan otak kiri gitu kan. Maka itu bukanlah sesuatu hal yang aneh kalau anak perempuan itu lebih dekat kepada bapaknya, atau anak laki-laki kok lebih dekat ke ibunya. Tidak usah dikhawatirkan nanti akan jadi mengalami kelainan seksual ya kan, enggak. Justru itu sangat sehat. Nah, talency stage, ya kita iringi pendidikan keagamaan itu juga mulai dari pelvic stage itu sampai talency stage, sampai genital itu sudah dewasa itu sudah lewat, tinggal landas lah. Nah jadi Bapak Ibu para pemirsa dimanapun juga berada, untuk mendidik anak itu terlambat kita kalau nanti di SMA atau di SMP. Madrasah yang paling pertama untuk mendidik anak itu sebetulnya adalah pendidikan rumah tangga. Dari 0 sampai ya pelvic stage berakhir itu, talency stage. Ya, maka itu kita sangat menyayangkan kalau ada orang yang membesarkan anak, tapi tidak oleh dirinya sendiri, tapi melalui orang lain. Anak saleh ialah yang besar di atas genggaman kita, belayan kasih sayang kita. Bagaimana bisa menjadi anak saleh mendoakan kita kalau nggak ada tumpahan kasih sayang mesra terhadapnya? Bukan lamanya, tapi intensitasnya yang sangat penting. Mudah-mudahan ada manfaatnya para pemirsa. Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, Prof, untuk bahasan kita kali ini, Prof? Iya, pertama ya saya ingin menyadarkan kepada kita semua, mungkin juga termasuk kita yang hadir yang menyaksikan ini, jangan terlalu menyederhanakan pembinaan anak. Anak itu memerlukan perhatian, energi, supaya nanti itu anak itu betul-betul anak biologis dan anak spiritual kita. Yang kedua, terlambat mendidik agama itu kalau itu nanti sudah terlanjur dewasa. Mulailah dari dini, sejak dini. Ya. Dan yang terakhir adalah jangan pernah lupa mendoakan orang tua. Doa seorang ayah ibu itu terhadap anaknya tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Terima kasih banyak Prof ya. Itulah tadi 3 kesimpulan kita. Jadi artinya intinya adalah bahwa kita sebagai orang tua punya peran yang sangat besar di dalam membentuk karakter anak. Dan kita wajib untuk mengetahui fase-fase pertumbuhan anak supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara pendekatan kita kepada anak. Jangan sampai hilang pada saat golden period anak ya. Istilahnya itu di dalam usia psikologis itu masa keemasan anak. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik sehingga anak-anak kita tidak hanya menjadi anak yang cerdas tetapi juga anak yang berakhlak dan beradab tentunya. Baik. Prof, izinkan saya Prof, siang hari ini saya minum kopi dulu ya Prof ya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, memang sudah tidak salah pilihan kita. Kalau Luwak White Coffee itu adalah kopi nikmat, nyaman diminum, dan pastinya halal. Sepanjang masa beri, tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia.
Dan definisi mandul menurut baginda Rasul adalah orang yang anaknya banyak, orang yang cucunya banyak, tapi begitu dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dirinya. Keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat Muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi Muslim. Keluarga, tempat di mana pondasi nilai-nilai agama diajarkan oleh kedua orang tua kepada seorang anak. Jika berkaca dari Rasulullah, betapapun sibuknya, beliau tetaplah seorang suami dan bapak bagi anak-anaknya. Akhlak seorang anak di kemudian hari berawal dari rumah, dari keluarga yang mendidik dan membesarkannya. Ya, baik pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada di program Khazanah Islam Metro TV ini. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal. Di segmen 3 ini kita akan mendengarkan tausiah berikutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Kalau tadi sudah disampaikan peran orang tua untuk memaknai konsep anak di dalam Islam. Ya. Islam itu mengajarkan kita untuk menjadikan anak tidak hanya anak biologis tapi juga anak spiritual. Nah, berdasarkan pengalaman Ustadz sebagai pimpinan pondok pesantren, sebagai orang tua di rumah, ya, bagaimana cara mendidik anak supaya tidak aja akhlaknya saja tapi juga adabnya ada. Gitu, Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, ya, terima kasih Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Khazanah Islam Metro TV dimanapun Anda berada, satu pantun pembuka dari Al-Fakir, baca Bismillahirrahmanirrahim saat di taman, makan sop jamur dan soto kaki. Salam silaturahim dari Al-Fakir Taufikur Rahman. Semoga kita selalu panjang umur dan murah rezeki. Amin. Kalau udah ngomong rezeki, host udah amin kencang aja udah. Ikhwah fillah rahimakumullah, keluarga membentuk anak akhlak dan adab. Kalau kita lihat di dalam Quran, surat keempat, juz keempat, tepatnya pada ayat yang ke-9. Ini seakan-akan ayat Allah memerintahkan kepada bapak, kepada ibu, untuk memperhatikan bagaimana membentuk akhlak dan adab terhadap anak-anak kita. Wal yakhshal ladzina law taraku. Hendaknya wahai para orang tua, saya ngomong juga buat diri saya, juga kepada pemirsa yang sudah merasa jadi orang tua, hendaknya di hati kita ada rasa khawatir, ada rasa wanti-wanti, law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Sekiranya di belakang mereka, maksudnya setelah kita meninggal dunia, anak kita tumbuh besar. Dia sudah menjadi orang tua, mungkin sudah punya anak lagi, berarti cucu kita. Nanti anak kita telah meninggal, cucu kita jadi orang tua lagi, dia punya anak cicit kita. Terus, hendaknya para orang tua punya rasa khawatir, sekiranya meninggalkan di belakang kita, dzurriyyatan di'afa, anak cucu yang lemah. Lemah iman, lemah SDM-nya. Maka baginda Rasul, mohon maaf, dalam Quran menyebutkan falyaqulu qaulan sadila. Oleh karenanya meluarkanlah kata-kata yang baik terhadap mereka. Nabi ketika sedang ngeriung dengan para sahabat, lantas Nabi bertanya kepada sahabat. Pertanyaan sederhana. Ma ta'udduna rakub? Wahai para sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak apa pengertian mandul? Pertanyaan sahabat, mohon maaf, Rasulullah pada para sahabat. Para sahabat mendengar pertanyaan Rasul begini, mereka menjawab, kulna alladzi la yuladu lahu. Ya Rasul, kata para sahabat, mandul itu menurut kami adalah orang yang sudah lama berumah tangga
tapi dari rumah tangganya Allah belum anugerahkan keturunan. Mendengar jawaban para sahabat begini akan mandul, Nabi tersenyum lantas melontarkan hadisnya, laisa dzaka birrakubi. Kata Rasulullah, kalau menurut aku mandul itu bukan yang begitu. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, lantas mandul menurut engkau yang gimana ya Rasulullah? Nabi lanjutkan bahasanya, walakinnahu ar-rajulu allazi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Wahai para orang tua, tolong renungkan bahasa Nabi ini, sangat dalam sekali. Rasul menyebutkan definisi mandul menurut baginda Rasul adalah orang yang anaknya banyak, orang yang cucunya banyak, tapi begitu dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dirinya. Insya Allah. Yuk kita tanya diri kita. Kalau sekarang kita mungkin bisa mengerjakan 5 waktu. Kalau sekarang kita bisa menyolatkan jenazah di saat kita diinformasikan untuk sholat jenazah. Tapi sudahkah kita jawab pertanyaan besar ini buat kita? Membentuk anak perihal akhlak dan adab di saat besok diri kita sudah terkujur barat dan timur. Mata sudah tidak bisa melihat. Kemudian mulut sudah tidak bisa berbicara. Jasad terkujur kaku kedinginan. Sudahkah kita persiapkan anak-anak kita yang tampil, yang siap untuk menjadi imam menyolati jenazah ayahandanya, yang siap untuk ikut andil memandikan jenazah kita? Inilah pengertian mandul yang Nabi sebutkan. Oleh karenanya, bukan kata saya, Quran jauh-jauh hari telah menegaskan. Ini buat orang tua, di mana kewajiban untuk membentuk anak perihal adab dan akhlak di surat ke-16, juz ke-14, tepatnya pada ayat ke-78. Wallahu dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan kamu sekalian min butuni ummahatikum dari perut ibu-ibu kamu sekalian la ta'lamuna syai'ah dalam keadaan tidak mengerti sama sekali. Akan tetapi Allah tidak mau disalahkan, begitu bayi lahir siapapun orang tuanya, apapun pangkat dan jabatannya, udah Allah kasih bekal. Wa ja'ala lakumus sam'ah. Allah jadikan anak itu punya pendengaran. Wal absar, punya penglihatan. Wal afidah, punya hati. La'allakum tashkurun. Semoga kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi kalau boleh kita simpulkan, anak ini peranan kewajiban orang tua untuk membentuk akhlak dan adab itu nggak beda seperti kertas putih. Laksana kaset kosong. Tergantung orang tuanya mau ngisi dengan tinta warna apa. Ketika diisi warna tinta biru, insya Allah jadinya akan biru. Begitupun kaset mau diisi rekaman apa. Mau dangdutan, mau rock, mau apapun keroncong, termasuk kiroat, insya Allah akan bisa. Yuk kita lihat akhlak baginda Rasul dalam mendidik kepada anak. Contoh yang di zaman now oleh para orang tua banyak diabaikan saja. Perihal cium tangan. Banyak dalam membentuk akhlak kepada mereka, kita sebagai orang tua rada cuek, atau mungkin kadang nggak ngerti. Membiarkan saja anak cium tangan kepada orang tua. Membiarkan mereka cium tangan ke jidat. Membiarkan mereka cium tangan ke pipi. Kanan maupun kiri. Padahal dari sejak kecil Rasulullah kepada putri-putrinya pun juga kepada para sahabatnya sangat mengajarkan perihal akhlak dan adab supaya terus menyatu dalam hati, sehingga kedepannya walaupun orang tua sudah tidak ada, jadi sederhana bahasa Al-Fakir, pergi nenamu di hari Sabtu, nenteng salak dan korma. Ilmu memang nomor 1, tapi akhlak dan adablah yang lebih utama. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Nanti kita akan kembali lagi dengan bahasan kita, bagaimana pentingnya untuk mendidik anak kita, dan semua itu kuncinya ada di orang tua, khususnya di dalam mendidik akhlak dan adab terhadap anak-anak kita. Tetaplah di Kasana Islam Metro TV. 4 macam yang harus kita laksanakan dari sejak masih bayi itu. Untuk perihal mencium mereka, jadi 4 tempat yang Rasul ajarkan. Ya pemirsa, kalau mendidik anak, pasti kita sebagai orang tua pernah mengalami ya,
atau mungkin pernah mendengar atau pernah melihat. Mungkin istri dan suami itu berdebat gitu kan. Ini tanggung jawab kamu sebagai ayah untuk mendidik anak begini. Ibu juga begitu ya kan. Saya juga bilang, loh ini kan tanggung jawab ibunya. Aku kan cari nafkah. Tapi kalau bicara sudah anak berprestasi semuanya rebutan itu. Bilangnya ini anak pinter karena ayah nih yang mendidik gitu. Tapi mungkin ini yang kita lihat biasa seperti itu ya. Tapi giliran yang jelek-jeleknya main salah-salahan. Ustaz, sebenarnya peran ayah dan ibu di dalam mendidik anak di dalam Islam khususnya itu seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih. Pemirsa Khazanah Islam dimanapun Anda berada, Masya Allah, ke Bekasi berangkat malam, kita masih di Khazanah Islam. Peran ayah dan ibu bagaimana dalam agama Islam mengajarkan? Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang mungkin oleh para orang tua ini hanya melihat secara kulitnya saja ini hadis. Untuk penerapan dalam setiap harinya, kadang-kadang yuk kita tanya diri kita, sudahkah seperti yang diingini oleh baginda Rasulullah SAW? Hadisnya umum dan hampir rata-rata semua hafal. Muru as-sabiyya bis-salati idza balago sab'a sinin wa idza balago asra sinin wa idza balago asra sinin fadribuhu 'alaiha. Yang artinya muru, perintahkan oleh kamu wahai para orang tua as-sabiyya terhadap anak kamu bis-salati untuk salat ketika usia 7 tahun. Dan ketika usia 10 tahun, Nabi memerintahkan boleh ultimatum agak tinggi memukul kepadanya. Tentunya memukul bukan pada bagian yang mencelakakan. Yang ingin saya kaji di sini, saya ngomong juga buat diri saya sebagai orang tua, juga kepada saudaraku, wahai para orang tua. Jadi jangan langsung memponis anak ini, Ustadz kok anak saya bandel, Ustadz kok anak saya malas sholat. Yuk kita lihat, Rasulullah menyuruh perintahkan mereka sholat di usia 7 tahun. 7 tahun sampai 10 tahun. Secara logika, setahun itu nggak kurang 365 hari. Sholat untuk orang beriman di mana diwajibkan sehari semalam 5 waktu. Berarti secara hitungan logika, kalau sehari semalam 5 waktu dari subuh sampai isya, dalam setahun 365 hari, Nabi mengamanati kepada kita sebagai orang tua untuk memerintahkan mereka selama setahun tidak kurang 1825 kali. Pertanyaan saya, sudahkah yang Nabi amanahkan kepada kita sebagai orang tua untuk menyuruh mereka selama setahun tak kurang 1825 kali, sudahkah kita jalankan? Dan ini di usia 7 tahun. Laksana bambu masih basah. Jadi betul-betul mau diarahkan kemanapun bisa. Kenapa Quran dalam surat Al-Ankabut ayat ke-29 menegaskan sungguh sholat yang benar bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan Nabi mengajarkan akhlak dan adab perihal sholat dari usia 7 tahun. Berarti kalau setahunnya tidak kurang Nabi menyuruh kepada kita sebagai orang tua 1825 kali. Yuk tanya diri kita, sudahkah kita jalankan seperti itu? Itu setahun. Ternyata dalam hadis Nabi menyuruh 7 sampai 10 tahun. Masya Allah. Berarti 7 ke 10 tahun butuh waktu 3 tahun. Tak kurang 1825 kali dikalikan 3 tahun. Berarti Nabi mengamanahkan kepada kita sebagai orang tua untuk memerintahkan, mengajarkan mereka dari sejak dini usia 7 tahun sampai 10 tahun, tidak kurang berjumlah 5.475 kali. Wahai para orang tua, sudahkah kita menyuruh mereka, mengajarkan mereka, mengajak mereka sholat sampai hitungan 5.475 kali? Jadi tolong, jangan ponis mereka bandel. Jangan ponis mereka nakal. Jangan bilang mereka malas ibadah. Kadang-kadang kalau kita renungkan akan hadis ini, kita belum bisa menerapkan untuk mengajak anak kita sholat sampai 5.475 kali. Kadang-kadang kan baru saat ingat aja. Begitu sudah balik, lantas mereka malas ibadah, kita ponis.
Ini salah besar kepada diri kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Makanya dalam Quran surat At-Tahrim 66 ya, juz ke-28 di ayat ke-6, ini kewajiban baik suami maupun istri ini dipukul rata untuk mengenalkan perihal adab dan akhlak. Jadi tidak ada bisa mensaling salah-salahan. Contoh, saya ingin melihat bagaimana akhlak baginda Rasul kepada Sayyidatuna Fatimah. Kalau orang tua atau diri kita sudah menerapkan, silakan. Kalau belum, yuk kita laksanakan. Ternyata dari mulai tadi saya singgung antara cium tangan anak zaman sekarang, yuk bagaimana rumah tangga Rasul kepada putri-putrinya. Nabi menyebutkan ternyata ikhwafillah 4 macam yang harus kita laksanakan dari sejak masih bayi itu. Untuk perihal mencium mereka, jadi 4 tempat yang Rasul ajarkan. Pertama, ini saya angkat kopiah saya biar jelas. Banyak-banyaklah kamu mencium anak kamu pada bagian muqaddamatur ra'si. Ini hadis. Apa muqaddamatur ra'si? Jadi paling ujung tempat tumbuhnya rambut. Kalau bahasa orang Jakarta namanya ubun-ubun. Kedua, Nabi mengajarkan banyak-banyaklah mencium kepada anak kamu dari sejak bayi ini. Jabhatun. Jidat. Ketiga, Nabi mengajarkan banyak-banyaklah kita mencium anak kita dengan bagian ketiga apa? Khuddain. Pipi kiri, pipi kanan. Jadi dari sejak bayi. Bahkan bukan dari sejak bayi. Baru lahir, diadhankan telinga kanan, diikomakan telinga kiri. Nabi mengambil tuh kurma. Sudahkah kita sering lakukan seperti ini? Ditahnik. Diambil kurma, dimakan Rasulullah, dikunyah. Lantas apa? Diberikan kepada mulut bayi. Apa doanya saat? Tuh lihat Nabi amalkan di Quran surat Ali Imran ayat ke-36 bagian akhir. Keterangan hadisnya bisa dilihat dalam kitab fikih Kifayatul Akhyar karya Al-Imam Taqiyuddin pada jilid yang kedua. Halaman ke-44. Tuh Nabi kerjakan. Digigit Rasulullah. Ya, dikunyah, ditahnik, lantas diberikan kepada si bayi. Sudah beginikah rumah tangga kita kepada anak kita? Kepada cucu kita? Yang seperti Rasulullah ajarkan. Kenapa? Karena ternyata walaupun Nabi melaksanakan 14 abad tahun yang lalu, itu filosofinya secara medis. Satu, ini yang Nabi ajarkan, kita pakai bisa menjadi daya tahan tubuh anak, imunnya selalu kuat. Jadi jauh sama corona udah. Kedua, maka melapalkan lisan untuk makin fasih. Allahu Akbar. Ya, itu jadi bab sambil kemudian kita doakan dengan di ubun-ubun, di jidat maupun pipi dengan doa yang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad pakai. Surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Dan yang keempat, posisi cium tangan yang diajar Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah, dicium tangannya Rasulullah pada hidung, Nabi ambil lagi tangan putrinya, dicium lagi. Masya Allah. Wahai para ayah dan bunda, termasuk juga buat diri ini, sederhana bahasa saya, ke rumah mertua nenteng colenak, duduk di taman bersama tetamu. Orang tua yang sayang anak, yuk bekali mereka iman dan ilmu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Silakan duduk Ustaz. Ustaz, banyak ilmu yang saya dapat hari ini Ustaz. Dari Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Nah Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa dalam dalam satu tahun kita mengajarkan kepada anak kita dari 7 sampai 10 yaitu sebanyak 1825 kali setidaknya, begitu kan ya. Nah, itu kalau air netes Ustaz. Nah itu silahkan dianalogikan. Ya, jadi tetesan air tuh ke batu ya. Udah bolong itu kali. Ya, batu yang keras saja, makanya ada salah seorang ulama terkenal namanya Ibnu Hajar, anak batu. Itu karena belajar saking lamanya, tidak ada nempel, dia pesimis, di saat lagi mau pulang, dia duduk di depannya ada bukit, ada batu besar, ada air. Dia lihat kok air itu ngantong, air itu kok pada tidak kemana-mana. Di situ dia ngambil kesimpulan, saya nggak jadi pulang, saya mau belajar lagi. Ini aja batu yang keras lawan air yang setetes, karena terus bisa celong. Masa iya akal manusia? Allah ya Rabbi, baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Allah. Begitu banyak ilmu kita hari ini, di mana kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang begitu besar dalam mendidik anak. Bahwa mendidik anak itu dari usia 7 sampai 10 tahun untuk mengenal Tuhannya, untuk diajarkan sholat, setidaknya setahun 1825 kali. Jadi setidaknya adab dan akhlak anak
sudah kita didik sedini mungkin. Begitu ya Ustaz ya. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Ustaz, kita minum kopi dulu Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok kopi naik jeep. Apa tuh Ustaz? Bawa buat kopi aji. Masya Allah, bismillah. Alhamdulillah, luar biasa ya Ustaz ya. Memang kalau sudah urusan kopi nggak salah pilihan kita. Karena hanya luwak white coffee yang kopinya nikmat, nyaman diminum, dan pastinya halal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan program kami, yang sudah menyaksikan sejak awal tadi bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar dan juga Ustadz Taufikur Rahman. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku punya sepeda, ku dapat dari ayah, karena rajin mengaji, senangnya hati ini. Aku punya sepatu, ku dapat dari ibu, terima kasih karena rajin membantu. Oh senangnya hatiku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, aku sayang ayah ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.